Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diananta dengan NPM 2217051054 dari kelas A ingin menjelaskan video tentang Logisim 8-bit CPU untuk persyaratan UAS. Soal pertama yaitu jelaskan proses munculnya text editor dari inputan keyboard. Yang pertama, kita klik start atau stop ini, lalu simulate-nya itu pastikan trik frekuensinya berada pada 4.1 kHz, lalu kita bisa klik fix enable. Maka otomatis akan muncul tampilan Logisim 8-bit CPU. Dan yang di bawahnya ini akan muncul tampilan menu-menu yang terdapat pada Logisim 8-bit CPU ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, select one option. Kita bisa klik pada keyboard, kemudian saya akan memasukkan inputan 4, yaitu TXT atau text editor. Maka otomatis akan berubah lagi. Sekarang dia akan menampilkan menu text editor yang telah kita pilih tadi. Dan kita bisa pilih yang opsi 2, yaitu add new file. Karena di sini kita akan membuat file baru di dalam text editornya. Lalu masukkan nama kita. Diananta. Nah, ini nama kita udah muncul di video tutorialnya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja keyboard ketika kita menekan atau mengklik tombol keyboard sehingga bisa tampil seperti ini. Pertama-tama, jika kita mengklik keyboard, inputan yang kita ketik tadi akan masuk ke dalam CPU. Dari CPU ini, data inputan akan dikirimkan ke dalam RAM atau Random Access Memory. Dari RAM, data inputan dikembalikan lagi ke dalam CPU. Kemudian diteruskan ke dalam ROM atau Read Only Memory. Jika sudah dibaca oleh ROM, ini data inputan dikembalikan lagi dalam CPU. Kemudian diteruskan ke dalam disk. Dari disk, inputan tadi akan masuk ke dalam LED control. LED control akan mengeluarkan data dalam bentuk matrix yang dikirimkan ke dalam video LED. Ini namanya video LED yang putih ini. Di video LED ini, data dikeluarkan menjadi bentuk pigment. Nah, tulisan Logisim 8-bit CPU ini itu berupa data pigment. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menyimak video animasi cara kerja keyboard berikut. Keyboard akan mengirimkan perintah. Perintah akan masuk ke dalam keyboard processor. Keyboard processor bertugas untuk mencocokkan inputan kode binernya. Selanjutnya, keyboard processor ini mengirimkan sinyal pada RAM. Sementara itu, keyboard processor juga mengirimkan sinyal pada kontrol prosesor bus. Bus adalah penghubung antara komponen-komponen di dalam sistem komputer. Keyboard controller digunakan sebagai penghubung antara keyboard dengan komputer. Fungsi utamanya adalah untuk menginformasikan pada komputer ketika tombol ditekan atau dilepaskan. Nah, dari keyboard controller masuk ke dalam input controller. Digunakan untuk memfokuskan perintah sehingga menghentikan perintah yang lain. Setelah dari input controller masuk ke dalam prosesor. Nah, pada CPU ini terdapat 3 bagian utama, yaitu control unit, arithmetic logic unit atau ALU, dan register. Pertama-tama, perintah akan dikirimkan ke control unit. Adalah bagian yang bertugas untuk mengkontrol apapun pada prosesor. Bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka dia dibawa ke ALU untuk diproses. Hasilnya akan ditampung di akumulator. Setelah itu, perintah akan dikirimkan menuju register untuk disimpan sementara. Yang selanjutnya akan dikembalikan menuju ALU. Kembali lagi ke control unit, dan control unit akan mengembalikannya keluar.
Setelah dari prosesor, proses dilanjutkan ke cache, lalu ke ROM BIOS. ROM BIOS berfungsi sebagai media penyimpanan brainware, sehingga dapat dieksekusi langsung secara cepat. Setelah itu, perintah akan dikembalikan lagi ke keyboard controller untuk memastikan inputan. Lalu, kembali lagi ke chip ROM BIOS. Kemudian masuk ke RAM. Nah, RAM adalah tempat penyimpanan sementara. Setelah itu, perintah akan diarahkan bersama-sama ke monitor untuk menampilkan hasil output dari inputan yang sudah dimasukkan. Nah, kurang lebih begitulah prosesnya. Nah, soal kedua yaitu jelaskan tentang ALU dan masukkan 4 digit NPM Anda serta jelaskan AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan SUB dari inputan Anda. Di sini kita klik reset terlebih dahulu. Lalu kita klik tunggu prosesnya sampai selesai dulu. Setelah itu kita klik pada keyboard option 1. Maka otomatis akan berubah tampilan menjadi tampilan ALU. Dalam video TTI ini menampilkan operasi matematika yang bisa dijelaskan dengan ALU. Yang pertama ada operasi AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan SUB. Dengan dua inputan yaitu A dan B, dengan masing-masing nilainya A dan B itu 2 nilai dan 8 bit. Misalkan di sini kita memasukkan inputan 1054, di mana 10 itu untuk inputan A dan 54 sebagai inputan nilai dari B. Maka, dari inputan yang kita masukkan tadi, di video TTY akan menampilkan hasil operasi aritmatika pada ALU yang terdiri dari nilai biner dan juga nilai heksadesimal. Di sini nilai heksadesimal A yaitu 10, B54, hasil operasi N-nya nilai heksadesimalnya 10, OR-nya 54, XOR-nya 44, NOR-nya AB, ADD-nya 64, dan SUB-nya BC. Karena di sini sudah langsung menampilkan hasilnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses perhitungan pada ALU ini. Pertama, kita buka pada 8 bit ALU 2. Nih. Di sini terdiri dari gerbang logika AND, OR, XOR, NOR, ADD, ASC, dan SUB. Terdapat dua inputan, yaitu input A dan B, yang masing-masing bernilai 8 bit, dan satu output 8 bit, dan satu bagian penting yang menentukan hasil output nanti, di mana operasi N itu nilainya adalah 0, OR itu 1, XOR 2, NOR 3, ADD 4, ASC 5, dan SUB itu 6. Baik, langsung saja kita masukkan inputannya. Input A itu 10. Jika dibinerkan berarti nilainya 00, 01, 0000, dan 54. Itu untuk nilai B-nya. Jika dibinerin itu 01, 01, 01, 00. Nah, maka hasil outputnya berubah menjadi biner 0001, 0000, atau desimalnya itu 10. Itu untuk nilai N-nya. Kemudian, untuk operasi OR-nya kita ubah menjadi 1. Jadi, 1. Maka, outputnya akan berubah menjadi 0101, 0100. Jika di heksadesimalin, itu nilainya 54. Kemudian, untuk operasi XOR-nya, itu kan 2. Jadi, binernya itu 10. Kita ubah jadi 10, maka outputnya
akan berubah menjadi biner 01, 00, 01, 00. Nilai heksadesimalnya adalah 44. Kemudian untuk operasi AND OR itu kan 3. Berarti binernya adalah 11. 00000011. Maka hasil outputnya akan muncul biner 10101011. Nilai heksadesimalnya itu AB. Kemudian untuk operasi add itu kan 4. Jadi itu 100. 100. Maka outputnya akan berubah menjadi biner 01100100. Nilai heksadesimalnya itu 64. Kemudian yang terakhir ada sub. Sub itu kan 7. Jadi binernya 00000111. Maka outputnya akan berubah menjadi 10111100. Nah, itu nilai heksadesimalnya itu BC. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak salah dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.